semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang rangkuman artikel penelitian kami yang berjudul Merajut Matematika dalam Kain, Studi Etnomatematika Kualitatif tentang proporsi dan desain pada batik PKK Desa Mringin. Jadi, matematika sering dianggap sebagai ilmu yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Pandangan ini membuat siswa kesulitan memahami konsep matematika karena kurangnya keterkaitan dengan pengalaman nyata. Nah, etnomatematika hadir sebagai pendekatan yang menghubungkan matematika dengan budaya dan praktek sosial masyarakat. Salah satu bentuk budaya yang kaya akan unsur matematika adalah seni batik. Jadi, batik sebagai warisan budaya Indonesia mengandung unsur simetri dan pola geometri, dan juga ada proporsi yang dapat dianalisis secara matematis. Sayangnya, penelitian etnomatematika selama ini lebih banyak berfokus pada batik dari daerah yang sudah terkenal. Penelitian ini berupaya mengangkat batik lokal dari Desa Mringin yang dibuat oleh kelompok PKK sebagai objek studi etnomatematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep-konsep matematika dalam batik PKK Desa Mringin serta mengeksplorasi potensinya sebagai media pembelajaran matematika kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian etnomatematika, menyediakan alternatif bahan ajar berbasis budaya lokal bagi guru, serta mendukung pelestarian budaya melalui integrasi pendidikan dan tradisi. Jadi, dalam penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk menggali aspek budaya dan matematis dalam batik PKK Desa Mringin. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung, yaitu pada tanggal 2 Mei 2025 di Desa Mringin, Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang. Nah, fokus penelitian ini tertuju pada proses membatik yang dilakukan oleh kelompok batik Derings Mringin. Tahapan penelitian ini dimulai dari yang pertama, penentuan topik. Kedua, pemilihan lokasi, ketiga penyusunan jadwal, dan hingga pelaksanaan pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi unsur etnomatematika seperti pola geometris, simetris, proporsi, dan perhitungan dalam proses membatik. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Kak Aimin tadi, kali ini kita masuk di hasil dan pembahasan ya teman-teman. Data dari penelitian ini kami peroleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi motif batik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuatan batik dari Mringin yang diketuai oleh Ibu Tri Astuti Arini menunjukkan hubungan yang berkaitan dengan unsur-unsur matematika, terutama dalam pengulangan motif, simetri, dan pola geometri. Yang pertama adalah unsur geometri dalam motif, seperti motif medalion, motif junjung derajat, motif kawung, dan motif teruntung. Yang kedua adalah penerapan pola simetri. Motif yang dibuat cenderung memiliki pola secara horizontal, tidak mengalami rotasi ataupun refleksi, tetapi mengalami translasi atau pergeseran. Yang ketiga adalah akurasi melalui pengukuran, di mana dalam proses pembuatan batik dibutuhkan alat bantu untuk mengukur satuan panjang seperti penggaris dan meteran. Ini digunakan untuk memastikan motif batik bisa tersusun secara rapi dan juga simetris. Yang keempat adalah perhitungan praktis dalam proses produksi. Yang kelima adalah makna simbolik dalam batik. Setiap motif batik tentunya memiliki filosofi tersendiri, mulai dari motif medalion, motif junjung derajat, dan motif teruntung.
Penelitian ini kami lakukan di Batik Derens Beringin yang berlokasi di Desa Beringin, Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Batik Derens Beringin mengandung unsur matematika terutama dalam pengulangan motif, simetri, dan geometri. Adapun pengintegrasian dari proses pembuatan batik terhadap matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada materi geometri atau bangun datar. Dalam konsep batik ada motif medalion, junjung derajat, dan trunkum yang mewakili beberapa bangun datar seperti lingkaran, segitiga, dan juga persegi. Pada aktivitas pembelajaran, contohnya adalah peserta didik diminta mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar menggunakan motif-motif batik. Lalu yang kedua adalah transformasi geometri meliputi translasi, rotasi, dan juga refleksi, di mana konsep batik yang bisa kita gunakan adalah simetri translasi, motif trunkum, dan motif medalion. Salah satu aktivitas pembelajaran yang bisa digunakan adalah peserta didik diminta membuat motif batik baru berbasis transformasi, menerapkan translasi, rotasi, atau pencerminan terhadap elemen motif. Itu tadi beberapa contoh pengintegrasian proses pembuatan batik dalam matematika. Adapun simpulan dan saran berdasarkan penjelasan tadi adalah penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan membatik di Batik Derens Beringin mengandung berbagai konsep matematika yang diterapkan secara intuitif oleh para pengrajin. Konsep-konsep tersebut meliputi bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, dan persegi yang digunakan dalam motif batik. Lalu simetri translasi dalam pola yang berulang, serta proporsi dan pengukuran dalam penempatan motif, serta perhitungan dan rasio dalam proses pencampuran warna dan penggunaan bahan. Selain itu, motif batik juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan nilai budaya dan filosofi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa batik memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran matematika kontekstual berbasis budaya lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada jenis batik dari daerah lain guna membandingkan kekayaan etnomatematika yang berbeda. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan guru atau sekolah untuk mengembangkan perangkat ajar berbasis batik dan mengujinya dalam pembelajaran nyata. Terima kasih. Apabila ada salah ataupun kekurangan, mohon maaf. See you di next video ya teman-teman.